Di depan saya ini merupakan mal cetak untuk pembuatan kusen dari semen. Dan sebelum saya berikan penjelasan pembuatannya, saya akan jelaskan hal kelebihan dari kusen semen. Kusen dari semen kelebihannya diantaranya kalau ditaruh di WC akan lebih awet karena sering kena percikan air dibandingkan kusen lainnya. Yang kedua, jika diposisikan di samping rumah yang sering kena sinar matahari dan hujan, dia akan lebih tahan dibandingkan kusen dari kayu. Oke, kita lanjutkan dengan petunjuk buat kusen ini atau buat mal kusen untuk kusen semen. Bahan-bahan yang diperlukan adalah papan, yang kedua adalah kayu sekitar ukuran lebar 3 cm sampai 4 cm. Kurang dari itu pun nggak apa, karena nanti kalau sudah diplaster pun makin tebal. Bisa-bisa kalau untuk bagian kayu yang kecil ini 1,5 cm pun bisa. Jadi nanti kalau diplaster 1,5 cm, tibanya 3 cm. Kalau bisa pun cuma 2,5. Selanjutnya ini biasanya papan. Nah, sudah itu bentuklah semacam ini di samping. Jangan lupa letaknya ini bukan di dalam sini tapi di luar, sehingga nanti membentuk bentuk L seperti kusen umumnya, kusen kayu. Selanjutnya jangan lupa pasang kayu ini sekitar 12 cm sampai 15 cm, terus ditaruh paku sehingga nanti kalau di semen dia dilepaskan malnya tidak akan terikut. Selanjutnya ini kondisi goyang, saya betulkan dulu. Selanjutnya bagian bawah dikasih juga kayak kayu di bagian atas, dijarakkan dengan as kurang lebih sama halnya kita pasang pintu, misalkan 20 cm kah, 25 cm kah, dimana kayu ini nanti dipakai untuk dudukan engsel. Kalau nggak dikasih ini, nanti pas pemasangan engsel tentu kita harus ngebornya atau makunya ke arah semen. Kalau ini nanti kan masih tertancap. Kalau ini malnya sudah kalau malnya sudah dibuka, ini tentu ini masih terpasang karena ada pakunya tertahan. Dan kalau bisa ini ditali atau dikawat aja dengan diikat supaya bukanya nanti mudah dan enggak terikut. Untuk selanjutnya yang bagian atas pun dibentuk seperti kayu ini juga, yang di atasnya itu ini harusnya sampai panjang ini, karena ini cuma contoh sederhana aja karena ini postingnya secara dadakan. Untuk samping kanan, samping kiri ini kurang lebih untuk di bagian kunci. Di bagian kunci nanti bisa juga dikasihnya kayu supaya nggak lepas juga seperti yang sana 2 tadi, tapi di sini cuma 1 aja untuk kunci.
untuk apa namanya, grendel atau apa ya, untuk supaya nggak kebuka. Nah, kalau memang nggak masalah soal ini nggak dipasang terus dibor terus menggunakan fixer di waktu pembautan engsel, terserah kalau bisa. Kalau sudah aku jelaskan ini kayaknya sudah cukup. Lanjutnya ini harusnya dikasih kayu, sini kasih kayu, karena ini aku ya cuman secara sederhana aja. Lanjut yang di tengah pun dikasih kayu supaya nanti sikunya dapat. Sebelum dipaku kayu arah sini, taruhlah siku supaya tidak ada masalah di kemudian hari. Selanjutnya untuk pemasangan ya kayak seperti biasanya kita pasang kusen, ya jelasnya di lot, sudah itu di waterpass atau ditimbang air. Oke, ini aku tengokkan lagi gambarannya. Nah, jadi nanti ini tenggelam, ini keluar, akan membentuk seperti kusen kayu seperti umumnya. Untuk pemakainya bisa untuk kusen PC yang lebih tahan air, terus samping kanan atau samping rumah yang sering ketempias air dan di waktu hujan dan di waktu kena panas akan tidak mudah rusak. Kalau memang rajin di bagian ruang-ruang lainnya, di kamar atau di lain tempat, bisa juga digunakan ini daripada beli. Apalagi pas misalkan bikin rumah sendiri kan nggak diburu-buru, yang penting hemat, agak lambat nggak masalah. Oke, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Yang mau subscribe saya ucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan yang menonton dilimpahkan rezeki maupun dilimpahkan kesehatan. Wassalam.